Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, pembelajaran 1, subtema 1. Tema 2 tentang tema udara bersih bagi kesehatan. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Selalu patuhi protokol kesehatan. Selalu terapkan 4M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Yang keempat, menghindari kerumunan. Pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Menentukan informasi dari teks menggunakan kata tanya. Membaca dapat memberi kita banyak manfaat. Salah satunya memperluas wawasan kita dan menambah pengetahuan. Dengan membaca, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Kita dapat menguraikan informasi yang akan kita cari menggunakan kata tanya. Yuk kita simak kata tanya beserta informasi yang bisa kita dapatkan berikut ini. Siapa? Digunakan untuk membuat kalimat tanya untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Informasi yang didapat berupa benda, pengertian, penjelasan, atau penegasan. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat, peristiwa yang akan, sedang, telah terjadi. Informasi yang didapat berupa keterangan suatu tempat atau letak tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa yang akan, sedang, telah terjadi. Informasi yang didapat berupa keterangan waktu seperti hari, tanggal, atau jam. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Informasi yang didapat berupa keterangan alasan terjadinya sesuatu dan biasanya menggunakan kata karena atau sebab. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Informasi yang didapat berupa penjelasan tentang kejadian atau proses terjadinya sesuatu. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pertama. Bagaimana tubuh mengolah udara bersih? Pencemaran udara sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia yang salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengembalikan udara bersih seperti dahulu lagi. Kita masih bisa menciptakan dan mengembalikan udara segar yang dibutuhkan untuk kehidupan dan tubuh kita dengan cara tetap melestarikan lingkungan dan menjaganya tetap asri. Sekarang kita akan mencari informasi dari bacaan. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama kelompokmu. 1. Siapa yang menciptakan udara bersih? 2. Kapan kita bisa kembali menikmati udara bersih?
3. Di mana kita bisa mendapatkan udara bersih? 4. Apa manfaat udara bersih bagi tubuh kita? 5. Mengapa di daerah perkotaan kita mengalami kesulitan menikmati udara bersih? Selanjutnya, mari kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari antara lain cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang membentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum, inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan pada tahap ekspirasi, mulut ikan menutup dan tutup insang membuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong atau berudu, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.